Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, tiada lain yang wajib kita syukur dalam hidup ini. Setiap detik, menit, per hari, 24 jam kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di saat ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan nikmat sehat wal afiat lahir batin. Dan juga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang paling terbesar dalam hidup ini, di dunia dan akhirat. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Dan juga di masa pandemi ini, di saat wabah corona ada di mana-mana, kita terlalu menjaga kesehatan kita. Kita selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiat lahir batin terus pada diri kita, istri, anak, cucu, dan keluarga besar kita, terkhusus kaum muslimin dan dimanapun berada. Semoga kita selalu diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini agar diangkat oleh Allah di permukaan bumi. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Rasulullah, aku ini pingin kaya ya Rasulullah." "Wahai sahabatku, kau ingin kaya?" "Iya." "Sekarang apa yang kau miliki?" "Aku tidak memiliki apa-apa ya Rasulullah, tapi aku berjanji kepada Allah dan Rasulnya, kalau aku kaya, kalau aku diberikan titip rezeki oleh Allah, aku akan melakukan yang terbaik untuk Allah dan Rasulnya." Kemudian Rasulullah SAW, "Wahai sahabatku, jika demikian yang kau katakan kepadaku, Allah menyaksikan dan Rasulnya menyaksikan, maka aku berikan kepadamu seekor kambing, sepasang jantan dan betina, dan aku serahkan kepadamu, dan usahakanlah dan berdoalah dan berikhtiarlah, semoga ada hasilnya." Wahai sahabatku, terima kasih Rasulullah, Rasul Allah yang dimuliakan oleh Allah, yang sangat bijaksana dan mulia akhlaknya, yang berikan jalan solusi yang terbaik pada diriku. Kemudian diterimanya oleh sahabat tersebut. Berjalannya waktu, kambing atau domba, ya, pasang laki jantan betina tadi, akhirnya diurusinya, diberinya makan minum, diatur makannya minumnya, kemudian diberikan vitamin. Berjalannya waktu sehat, berjalan waktu banyak lahir anak kambingnya dan bisa menikmati hasilnya. Dan di saat dia diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang berkah yang berlimpah, sahabat Nabi ini ingat apa yang dijanjikannya di hadapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menjual kambingnya, dan hasilnya dia bagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, anak yatim piatu, fakir miskin. Di samping dia berbagi rezeki pada keluarganya sendiri, terus dilakukannya. Dan akhirnya sahabat Nabi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala saudagar kambing yang terkenal dengan kambingnya yang bagus. Kemudian kepercayaan pun di mana-mana. Kemudian laris manis dengan kambingnya, berapapun harganya dibeli oleh kaum muslimin waktu itu. Dan sahabat ini selalu berbagi rezeki, selalu bersedekah, selalu ingat janjinya kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW, apa maknanya, apa hikmahnya, apa maksudnya daripada sahabat Nabi SAW ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah berupa kambing, dan dia sukses, dia menjalankan perintah Allah Rasulullah, kemudian rezeki yang berkah berlimpah. Yang dapat kita ambil dari pelajaran ini adalah di saat ini, di masa pandemi ini, kalau kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun status sosial kita jadi ustadz, kita jadi ustazah, kita jadi guru, kita jadi pegawai, kita jadi pengusaha,
apapun yang kita geluti. Apabila kita memiliki rezeki, yang pertama rezeki untuk keluarga kita, untuk istri anak kita dan keperluan mereka, itu yang wajib. Yang kedua, kita berbagi rezeki kepada orang yang berhak menerimanya, yatim piatu, orang yang fakir miskin, yang di hadapan kita ketika harus dibantu, harus ditolong. Karena apa? Karena ini adalah perintah Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengetahui hadis Rasulullah SAW? As-sadaqah tadul bala. Sedekah itu dapat menolak bala. Dan kemudian bagi kita yang menambahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah teguhkan hati kita, Allah mantapkan hati kita dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Qalu ta'ala masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hatinya di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah ibaratkan satu biji, kemudian ditumbuhkan 7 tangkai, kemudian tiap tangkai itu ada biji lagi, ada tangkai lagi, terus dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita manusia dapat yang ngitungnya, dan Allah yang Maha melipat gandakan apa yang dia gandakan, Allah Maha mengetahui. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dibagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata survei membuktikan kalau kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tidak akan sia-sia kita, tidak akan rugi-rugi kita, tidak rugi dunia akhirat, malah kita untung dunia dan akhirat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya Ketut Kaca Marjan. Apabila ada salah kata dan salah ucap, kepada Allah mohon ampun. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Anallahu wa jamain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.